Oh, sobat misteri, mari kita review kontrakan kosong 15 tahun di daerah Bagas Kota. Dan hari ini abang ditemani oleh anak indigo dari Garut. Dia bernama Imam. Dia teman saya waktu pesantren dulu di wilayah Tasik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Imam ini dulu teman pesantren saya waktu di Tasik, dan dia mempunyai kelebihan yaitu bisa melihat hal-hal yang mistis. Pokoknya dia ini anak indigo ya, bukan anak India. Bang bisa kenalin saya mereview kontrakan kosong? Dan kemana-mana tetap di Benar Baskol. Jadi pemirsa, ini kontrakan sudah lama kosong, sekitar 15 tahun kosong di sini. Konon katanya di kontrakan ini sering terjadi penampakan sosok wanita berbaju putih. Kalau kita bicaranya, kalau kata kita inilah seperti kuntilanak gitu. Mari kita lihat, siapa tahu dia ada. Jadi ini Pak, coba menurut pandangan mata batin Bapak, apakah benar di sini ada makhluknya gitu? Kalau kata saya mah emang tidak ada bang. Cuman dia sosoknya wanita. Sosoknya wanita ya. Wanita tidak, bukan yang merah gitu. Cuman dia mah yang wanita. Kalau diibaratkan dalam bahasa mistis namanya seperti apa gitu? Kalau di seperti kuntilanak. ya, ternyata menurut teman saya ini, Cuman benar, dia itu diamnya di atas. Di atas sini ada kan yang udah lama kosong. Dia sering turun ke bawah ke daerah situ. Ada di sini di tangga tuh, masih di tangga itu juga ada. dan biasa sekarang tepatnya malam Jumat, auranya mungkin sudah Agak ini maksudnya udah agak terasa ya, agak terasa. Saya banyak. juga ini Dan badan konon katanya di sini bisa di bawah ini ada kamar mandi yang terbengkalai. Konon di sini juga sering terjadi gangguan. Mari kita lihat bersama teman saya. Pak, boleh Bapak yang duluan sini? Oke, siap. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bisa tempatnya sedikit emang apa? Oh itu dulu. Udah lama ini. Udah lama ini. Mulai. Nah, bisa jadi dulu ini bisa ini terbuka ini. Kenapa ini ditutup? Karena ketika orang-orang mau ke air malam-malam itu suka diganggu, khususnya kalau kita ke sini nih, bisa di dalam ini nih. Cuma kita lihat kondisi di dalam ini. Sini bisa. Ini kamar mandi, bukan ada kamar mandi. Konon katanya di sini sering terjadi gangguan-gangguan ketika orang-orang lagi ke WC, dan di sini auranya agak pengap bisa. Tapi saudara, menurut saya lihat ini, cuman ini dulunya bukan perkampungan, ini bekas apa ya? Bekas pembunuhan dulunya yang dikubur di sini. Nah, yang sosok wanita itu tuh yang mati nggak wajar begitu. Jadi gimana? Di sini dulunya gini, di sini dulunya tempat apa dulunya? Dulunya ini di sini tuh tempat tuh bukan rumah-rumah, ini dulunya hutan ini. Cuman di sini dulu ada yang dikuburin. Kalau menurut pandangan saya ada yang dikuburin, itu sosok wanita yang suka ke atas ke bawah, itu dia. Gitu. Jadi kata teman saya Pak bisa, tempat ini dulu sebelum jadi rumah kayak gini, ini tempat sejarah
tempat terjadinya pembantaian pembunuhan. Iya, seperti itu. Makan. Ini saya juga sudah merasakan ini bang. Iya. Ini auranya agak apa ya? Agak lemas ini ke badan saya. Bentrok soalnya. Yang negatif sama positif bentrok gitu. Dan saya juga di sini mulai terasa merinding gitu. Kita kembali lagi ke atas pemirsa. Iya. Maaf itu di atasannya ini udah puluhan tahun itu sudah lama nggak dipakai. Dari penglihatan saya dia diamnya di atas. Jadi pemirsa ini ya sering orang-orang berkata dan sering terjadi interaksi gangguan. Emang datangnya dari arah sana, Bro? Bisa dijem nggak? Yang itu. Jadi di sana pemirsa sering terjadi penampakan sosok putih wanita kalau diibaratkan seperti kuntilanak. Jadi ini bukannya saya dan teman saya tidak mau naik ke atas ya, karena menurut teman saya di atas sedikit berbahaya gitu, janganlah, karena kata yang di atas kita ini mengganggu menurut kata teman saya ini. Jadi Soalnya dia apa ya? Kalau banyak orang itu dia terang pasti nantinya kalau kita ke atas ada bentrok sedikit sama itu makhluk itu. Jadi kalau kita ke atas itu ada bisa ada tanah itu harus masuk dulu ke dalam rumah. Jadi nggak bisa langsung ke atas. Jadi bingung kita mau ke atasnya juga bukannya nggak mau nge-expose di atas, cuman ini medannya juga susah naiknya gitu. Jadi tadinya abang sama teman abang itu mau ke atas gitu melihat kondisinya gitu, mau ekspos. Cuman kata teman saya janganlah, terlalu berbahaya karena di atas sudah merasa terganggu gitu, dan saya juga makin merinding misalnya. Jadi sekian dulu penelusuran dari abang dan teman abang. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi ke atas nih kalau kondisinya sudah memungkinkan. Pokoknya saksikan terus Putra Baskot Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.